Amsal 17, kali ini ayat 5, jadi ibadah satu tadi hanya 4 ayat saja. Mari kita bahas sekarang ayat 5, ini luar biasa. Kitab Amsal ini menggenapi firman itu sendiri yang berkata, firman adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Kitab Amsal itu ayat per ayat begitu dalamnya, betul-betul setiap langkah kita itu ditentukan Tuhan. Kalau Amsal itu bukan langkah kaki besar, Amsal itu langkah kaki kecil. Setiap langkah itu secara spesifik diberi hikmat oleh Tuhan. Makanya kalau baca Amsal itu saya memamah biak. Baca saya muntahkan dalam pikiran maksudnya. Baca saya muntahkan, saya telan. Setiap kali keluar sesuatu yang dalam. Makanya kita bisa jauh lebih bijaksana daripada usia kita. Siapa bilang kebijakan itu dapat dari pengalaman hidup? Orang yang makan asam garam? Enggak. Orang yang memperhatikan firman mendapat yang baik. Kitab Amsal pasal 1 sampai ayat yang terakhir itu semuanya berisi tentang kehidupan kita. Kayaknya seluruh hidup kita sampai mati itu tercakup di sini. Enak ada manualnya, langsung ke ayat 5. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Kita baca sama-sama ya, sekarang dengan keras kita baca lagi untuk memamah biak firman. Amsal 17 ayat 5, 1, 2, 3. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Kata mengolok-olok di sini itu merendahkan. Gak tentu caci maki di mulut kita. Mengolok-olok adalah world view atau cara pandang. Semua dimulai dengan sikap. Biasanya kalau orang merasa dirinya lebih baik, maka mulutnya pun akan ketahuan. Jadi yang harus diubah bukanlah perkataan mulutnya. Mengolok orang miskin itu bisa melalui mata loh. Lihat begini, gak usah ngomong banyak-banyak. Dengan cara pandangnya aja sudah tahu orang itu menghina. Ini bukan soal orang miskin dan orang kaya, ini soal orang yang salah sikap. Ini soal orang yang salah pandang. Orang seperti ini juling di mata Tuhan. Sebenarnya yang dia hina atau olok-olok tidak rugi sih. Tapi orang yang suka mengolok orang lain atau memandang rendah, orang itu sudah gak bisa bertumbuh. Padahal Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya? Mari kita memiliki cara pandang yang berbeda mulai sejak hari ini. Jangan suka melihat kelemahan orang. Karena gak fair, manusia itu tidak objektif. Daging Adam dan Hawa ini memang tidak adil. Udah dari sononya. Kita itu suka sekali membanggakan kelebihan kita, melawan kelemahan orang lain. Gak cocok kalau kelebihan lawan kelemahan. Kalau mau fair, kelebihan versus kelebihan. Maka kita akan menyadari ternyata gak ada orang sempurna di hidup ini. Gak ada satu orang atau satu individu atau satu insan manusia manapun juga. Kapanpun dalam zaman manapun yang pernah hidup di dunia ini yang memiliki segala sesuatu. We all have something. None of us has everything. Kita punya sesuatu yang kita bisa banggakan. Jikalau kita banggakan. Karena kita semua masing-masing punya kelebihan. Sadari atau tidak, masing-masing manusia diberi Tuhan talenta. Tapi kelebihan kita itu tidak akan bisa mencukupi segala sesuatu di dunia ini. Makanya Tuhan kasih kelebihan lain pada diri orang lain. Makanya jangan punya sifat seperti ini. Kita suka membanggakan kelebihan diri sendiri, lalu kita suka merendahkan orang lain karena kelemahan mereka. Kalau kita melihat kelebihan orang lain juga, hidup kita itu akan lebih diberkati. Karena kita bisa menghitung berkat Tuhan di mana-mana. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Berarti mulai hari ini, carilah kelebihan pada orang lain di sekeliling Anda. Nanti tiba-tiba Anda menyadari, hidup Anda jauh lebih bahagia. Jauh lebih diberkati. Ketika kita tidak cari kekurangan orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita suka mengolok orang atau merendahkan, itu menurut standar siapa? Since nobody has everything,
Karena tidak satu pun individu atau insan manusia itu punya segala sesuatu. Makanya itu kita tidak usah merasa lebih hebat dari orang lain. Kan itu menurut kita. Karena kita kan main di game sendiri. Kelebihan sendiri yang dilebihkan dan dibanggakan. Ya otomatis orang lain kalah lah ya. Tapi kalau orang yang sama, orang lain tersebut dikasih kesempatan yang sama untuk main di gamenya, kita bertandang ke kandang lawan, orang itu lebihkan kekuatannya, kita juga pasti akan kalah di kandang mereka. Ada orang tertentu punya uang, tapi keluarga yang lain itu punya talenta. Sini pinter berbisnis, keluarga yang satu nyeni satu persatu anggota keluarganya. Bagi keluarga di sini, seni itu tidak ada artinya. Everything bisa dibeli dengan money. Tapi di keluarga sana juga nggak butuh uang yang Anda punya kok. Segudang harta yang ada pada keluargamu itu mereka sama sekali tidak inginkan. Mereka happy dengan apa adanya kok, makan nasi dan pindang. Jadi kalau kita suka mengolok atau merendahkan orang, Tuhan tidak akan suka dan berkenan. Karena kita suka merendahkan orang berdasarkan game plan kita. Dan Tuhan akan berkata, emangnya kamu punya segala sesuatu? Orang yang begitu akan dikurangi oleh Tuhan. Nanti lihat ya, generasi after generasi, keluarga itu akan berkurang. Mungkin hartanya bertambah bisa, tapi makna hidupnya akan semakin berkurang. Karena itu jangan punya sifat yang suka mengadu kelebihanmu dengan kelemahan orang lain. Mulai hari ini, miliki sifat. Banggalah dengan kelebihan Anda dan kelolalah. Dan carilah kelebihan orang-orang di sekeliling Anda. Siapa tahu di antara kelebihan-kelebihan yang Anda temukan nanti, Anda temu jodoh. Yang belum menemukan jodohnya. Anda akan ketemu bisnis partner. Anda akan ketemu teman, rekan, bahkan kawan, sahabat, mungkin tidak ada bisnis apaan. Tapi mungkin Anda akan ketemu orang-orang yang bisa berbagi sukacita. Ketika Anda menghargai orang lain dalam kelebihannya, hidup Anda sendiri pun jadi mewah. Hidup Anda sendiri pun dipenuhi dengan rasa syukur. Kalau Anda bisa suka orang lain sukses, bisa bahagia kalau orang lain diberkati. Kalau Anda juga bisa bertepuk tangan sekalipun untuk kelebihan orang, bukan kelebihan Anda sendiri. Hidup Anda pun tidak akan stres nanti. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini ayat ini maksudnya jangan olok orang yang tidak punya yang kau miliki. Sebab Anda pasti tidak punya sesuatu yang mereka miliki juga. Value-nya, nilainya beda. Hargailah perbedaan orang. Itulah sebabnya Alkitab berkata di sini, siapa mengolok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Ayat 5b, kita nggak boleh happy kalau lihat orang lain dihukum Tuhan bahkan. Nggak boleh. Why? Karena Tuhan tidak perlu bantuan dalam penghakiman. Contohnya, suatu hari kami lagi berbicara di meja makan, lalu ketika kami berbincang-bincang, ini kejadian sungguhan, salah satu di antara orang-orang yang berkumpul bersama kami itu menceritakan apa yang terjadi dengan seseorang yang selama ini berbuat jahat pada kami. Ketika mengutarakan itu, lalu dia sekaligus memberi informasi bahwa orang itu sekarang jatuh sakit parah. Nah saya yang berada di kepala meja dengan rekan-rekan dan teman-teman, saya otomatis mengambil satu inisiatif berdasarkan ayat 5b ini. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, dia sendiri nggak akan luput dari hukuman. Dari sana saya mengerti hati Tuhan, bahwa Tuhan nggak butuh bantuan ketika dia menghukum seseorang. Bahkan Tuhan nggak memerlukan bantuanmu ketika Tuhan menghukum seseorang karenamu. Kita harus selalu berada di sisi bagusnya Tuhan Yesus, jangan berada di sisi musuh. Aku jangan pernah bermusuhan dengan dia, siapa menjadikan Allah lawannya, orang itu celaka. Tanpa sengaja kita juga bisa menjadikan Allah lawan kita. Ketika dia menghukum seseorang, bahkan kalau dia menghukum seseorang karena kita, jikalau ada smile, grin, atau sedikit senyum, meskipun tidak lebar-lebar dari sisi kita, Allah yang Maha Tahu tidak akan suka hati. Kalau Allah dalam mode mendisiplin seseorang, bahkan jikalau itu karena dirimu, Anda harus menetapkan hati supaya jangan salah posisi. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, bahkan kecelakaan musuh yang patut dicelakai, bahkan kecelakaan orang berdosa yang patut dihukum Allah, orang itu akan kena hukuman. Jadi ada banyak kemalangan di hidup ini ternyata akibat karena kecerobohan kita secara rohani. Ada orang-orang tertentu yang mengalami transfer hukuman. Betul-betul bukan karena
Hukuman itu harus menimpa dirinya, tapi karena dia tidak menaruh posisi dengan benar, dia kena hukum sekalian. Jadi ada orang-orang yang dapat bonus hukuman dari Allah, padahal itu bukan dosanya. Hati-hati. Karena itu waktu di meja makan tersebut, waktu saya di kepala meja, terjadi perbincangan tadi, saya ingatkan lagi. Lalu seseorang dihukum oleh Tuhan kayaknya, sekarang jatuh sakit parah. Saya ambil inisiatif, hey guys, ayo kita tundukkan kepala sebelum kita makan, pumpung hidangannya baru keluar. Dan waktu kita doa makan, kita doakan sekalian saudara kita itu yang sakit parah. Mereka lihat-lihatan sama saya, serius nih Pastor Philip, serius. Kita tundukkan kepala, kita doa, saya tunjuk seseorang, kamu doa, dan doakan juga orang ini yang sekarang jatuh sakit. Sama saya lihat-lihatan, sungguhan. Lalu kita, Bapa di sorga, terima kasih untuk makanan minum ini, bla bla bla. Dan Tuhan, sembuhkanlah si sakit ini. Dalam nama Yesus, amin. Lalu kita makan. Why? Andai kata tidak pernah dijadikan bahan pembicaraan, saya tidak akan doakan. Terlalu banyak yang perlu didoakan, saya mau doakan jemaat aja kebutuhannya nggak habis-habis. Tapi kalau itu sudah menjadi central stage, atau sudah menjadi pusat perhatian, sudah menjadi suatu topik pembahasan, saya harus menaruh posisi di hadapan Tuhan Yesus. Dan orang-orang ini bergantung juga dengan posisi saya di hadapan Tuhan. Bisa-bisa kita masuk dalam dosa yang tidak sengaja, yaitu dosa korporat. Langsung saya pejamkan mata, saya minta salah satu berdoa dan mendoakan orang itu sekalian. Meskipun setelah amin, kesaksian roh di dalam diri saya berkata, orang ini tetap akan mati. Tapi saya tidak akan mau mati bersama dengan dia. Dalam hati saya nih, saya tahu orang ini tetap akan lepas dari jerat ini. Karena dia tidak bertobat. Tapi saya tidak mau teman-teman saya yang semeja makan kita lagi menikmati hidangan dan berkat Tuhan ini ikut kena kutuk. Gara-gara kita ceroboh. Be careful with some jokes you make about other people. You can have some transferred punishment as a result. Hati-hati dengan joke-joke yang kita buat atau candaan tentang kemalangan seseorang. You be careful. Karena mungkin kita bisa mendapatkan transfer hukuman. Padahal itu bukan dosa kita. Kita ketiban tangga. Jangan heran kadang-kadang ada hal tertentu yang terjadi di hidup kita. Kok Tuhan izinkan ya? Saya tidak berkata bahwa segala sesuatu itu hukuman. Kadang-kadang seperti Ayub, semata-mata hanyalah ujian. Tapi juga ada pula yang berupa hukuman. Makanya kita harus sanggup membedakan roh. Amsal ini firman, mampu membedakan sumsum dan sendi. Mampu bisa membedakan pemikiran-pemikiran. Hati-hati. Apa yang kadang-kadang kita kira itu ujian semata-mata atau pencobaan. Ternyata enggak. Itu karena kebodohan kita itu menimpa kita hari ini. Be careful with transferred punishments. Hati-hati dengan hukuman yang menimpa Anda. Gara-gara bercanda atau mengucapkan komentar yang tidak tanggung jawab. Jangan mengolok orang miskin, orang malang, bahkan orang berdosa yang mati karena dosanya pun. Be very careful with what you say. Amin. Kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Sekali lagi kita ulang di ayat 5b. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Nah sekarang arus positifnya begini. Kalau kita bisa kena hukuman gara-gara gembira karena suatu kecelakaan, berarti juga ada transfer reward. Berarti ada juga upah bonus. Kecipratan berkat, begitulah istilahnya. Gara-gara kita turut bergembira karena berkat Tuhan atas diri orang lain. Ini arus positifnya. Kalau negatifnya kita bisa kena kutuk secara tidak sengaja. Berarti kita juga bisa kena berkat tanpa disengaja. Kalau mau lihat donat, jangan lihat lubangnya, lihat donatnya. Kalau saya lihat kutuk, saya lihat juga ada potensi berkat. Nah ini ayatnya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Berarti siapa yang gembira karena suatu berkat. Bukan berkatmu, maksudnya berkat orang lain di sekelilingmu. Dia tidak akan luput dari berkat pula. Cara terbaik untuk melatih hati kita itu mudah diberkati adalah kalau kita lihat orang lain sukses. Asal suksesnya benar dan halal. Kalau kita lihat keluarga lain harmonis.
Kalau kita melihat orang dipakai Tuhan dan diurapi, kalau kita melihat pekerjaan mereka lebih besar atau pelayanan mereka lebih berhasil, the best way to be on the side of blessing, untuk berada di sisi berkat Tuhan, di sisi bagus Tuhan Yesus adalah memuji Tuhan karena orang-orang ini dan berkata dengan tulus, I am pleased to see them succeed. I am pleased to see them succeed. Aku sungguh-sungguh berbahagia melihat mereka berhasil, ya Allah. Ketika Anda gembira karena suatu keberhasilan, bukan gembira karena suatu kecelakaan, Anda sendiri tidak akan luput dari promosi dari Tuhan. Karena Tuhan tuh maha kaya. Saya tidak bicara soal materi saja. I mean mercy. Grace and mercy, He has plenty. Yang namanya anugerah kasih karunia dan kemurahan Allah, kebajikan juga. Tuhan tuh punya banyak. Jadi kalau seumpamanya saya melihat, kalau seumpamanya Tuhan melihat kita turut bersuka cita. Ini bukan kepo rohani, tapi ini berhati besar. You show to Him, tunjukkan pada Dia that you are the bigger man. Bahwa Anda dan saya adalah orang yang lebih besar di dalam diri kita. Bahwa kita the bigger person. Tuhan pun akan terharu karena Tuhan itu mudah masigu. Waktu Dia lihat respon hati kita atau reaksi ketika Tuhan memberkati seseorang yang tidak ada hubungan dengan dirinya. Tuhan berkata, kenapa kamu masih kecil terus ya? Kenapa kamu masih kerdil? Kenapa kamu masih mandul? Aku kasih kamu sekalian. Paling tidak Dia akan suruh malaikatnya tips dia. Pastikan Dia kasih tips yang sangat baik dan indah. Pernah sekali waktu di restoran. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saya lihat ada seorang pelayan restoran dengan tulus. Setelah nyanyi semua keluar. Ini semua nih rombongan biasanya kan mengagetkan, mengejutkan. Pakai gentong segala. Dung, 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 dung. Happy birthday to you. Kaget kan di tengah-tengah makan. Maksud hatinya baik, itu servis dari restoran. Anak saya yang kecil mendapatkan sambutan. Setelah selesai, mereka pergi semua. Saya bilang, terima kasih ya mbak-mbak, masnya terima kasih semuanya. Sisa satu yang masih menunduk ke anak saya dan berkata, happy birthday ya. Sehat-sehat, panjang umur. Saya lihat, terharu saya. Bukan ulang tahun dia, mungkin dia gak pernah diulang tahunin sama mama papanya. Anak saya dihargai gitu. Saya gak akan tinggal diam lah. Memang semua sudah ada service charge kalau makan kan. Tetap dikasih. Yang terus ngeladeni mesti ada 1, 2 ya, itu harus jangan lupa di tips. Sebisanya lah. Kita lihat meskipun sudah ada service charge. Saya nggak lupa dengan satu yang tidak melayani meja kami, melayani lain yang nunduk. Khusus yang lainnya udah pergi. Selamat ulang tahun ya. Bukan orang Kristen nih. Selamat ulang tahun ya. Yang senang hari ini. Mau apa? Mau ambil minum ya? Mau minum? Mau apa? Wow. Saya kasih bil yang terbesar. Saya nggak sok-sokan maksudnya. Ini keluar dari terharu. Sudah kasih sana sini, service charge sudah ada, orang yang ngeladeni sudah tercover, sudah dapat semua. Saya nggak lupa dengan yang satu itu yang begitu happy untuk ulang tahun anak saya. Setiap orang diberkati Tuhan itu adalah anaknya. Berarti kalau Tuhan memberkati, berarti Tuhan berkenan. Kalau orang itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan berkati, Anda ikut happy birthday ya. Anda mencuri perhatian Tuhan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya? Siapa gembira karena kecelakaan mereka? Tidak akan luput dari hukuman. Siapa mengindahkan orang ketika diberkati Tuhan? Dan siapa yang menyambut mereka? Salah satu daripada yang paling hina. Dan siapa gembira karena suatu keberhasilan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka? Orang itu tidak akan luput dari perhatian Allah. You know, ada beberapa promosi di hidupmu itu bukan promosimu. Itu terjadi karena Anda punya hati yang besar, happy untuk seseorang ketika dia diberkati. Makanya itu. Salah satu perintah Tuhan adalah, janganlah kau mengingini rumah sesamamu, keledainya. Jangan ingini suksesnya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ayat ini begitu dalam. Ayat 5 ini mengajarkan kepada saya attitude. Attitude. Holy godly attitude. Ternyata sebagian besar kekristenan itu bukan perbuatan. Perbuatan itu hanya manifestasinya. Sebagian besar kekristenan itu gunungnya nggak kelihatan di bawah lautan. Yang kelihatan hanyalah ujungnya. Mungkin gunung esnya seperti yang ditabrak oleh Titanic itu.
Sebenarnya sebagian besar kekristenan itu di dalam kita berupa sikap hati, berupa attitude, berupa worldview, cara pandang, berupa cara percaya. Wow, saya tidak tertarik sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang Anda, untuk memberi Anda makanan 5 tips. 1, 2, 3, 4, 5, gimana berbuat itu dan berbuat ini supaya diberkati. Saya tidak tertarik. Saya tertarik mengubah sikap hati. Saya tertarik untuk mengubah hati, makanya saya butuh Roh Kudus untuk mengubah hati kita. Saya akan sampaikan firman yang mengubah cara pandang atau paradigma. Change the way you live on the inside. Gantilah cara Anda hidup di dalam sini. Sebagian besar kehidupan kita itu di dalam sini. Sisanya hanya 24 jam sehari di luar apa yang kita lakukan. Most of life. Sebagian besar hidup. The Zoe life of God, kehidupan Allah, is inside your heart. Jagalah dengan segala waspada. Segala sesuatu mengalir keluar dari sana ke 24 jam seharimu. Ini rahasia sukses sebenarnya. Hikmat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda diberkati Tuhan, yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. I want to see Jesus.